Bum bum bum. Cakar iblis Golden Cross silang horizontal dan horizontal, berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dengan kekuatan merobek langit, dan membakar langit yang ganas. Apa yang membuat ekspresi Qin Yichen tiba-tiba berubah adalah mereka terbang. Tetapi tiba-tiba mereka merasa dikelilingi oleh air, seolah-olah mereka tenggelam di laut, dan tubuh Tao menjadi sangat berat dan mati lemas. Saya melihat Gonggong berdiri dengan tangan berpegangan tangan, wajahnya sangat dingin. Semua yang ada di sekitarnya masih tanah suci bulan iblis. Tetapi di bawah kakinya, semuanya bisa diubah menjadi lautan luas. Karena dia mengatakan bahwa Putra Baize harus mati, kamu tidak bisa menghentikannya. Kekuatan Gonggong sama-sama menakutkan di bawah kemarahan tiga leluhur. Qin Yichen merasa sangat tidak berdaya. Terlebih lagi, Jin Musilang sendiri juga seorang kaisar yang kuat. Bagaimana dia bisa ditangkap oleh mereka begitu saja? Kabut beracun telah mendekati Xiao Yu, dan punggungnya yang putih dan cerah hanya memiliki tulang monster padat yang tersisa. Dan bahkan jika tulang monster itu telanjang, itu telah menjadi busuk dan hitam pada saat ini. Namun, pada saat ini, saya mendengar suara keras dan mengguncang bumi menyebar. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, seluruh tanah suci bulan iblis bergetar dalam-dalam. Pada saat itu, sinar bulan terang yang menyelimuti dunia seakan berteriak. Pada saat itu, jantung tanah suci bulan iblis sepertinya ditarik keluar. Pergilah. Tanda seru. Tanda seru. Ketika Qin Yichen menoleh ke belakang, dia melihat mata Demon Yue Kong merah. Sama kejamnya dengan sepasang bulan darah. Bahkan di bawah tubuh iblis Junyi, semua rambut mengalir keluar. Kebrutalan seperti iblis. Kepunahan iblis yang hebat. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, lengan ramping Yao Yue Kong yang semula menjadi menonjol dan kekar. Dan tubuh Tao-nya sangat kokoh. Dan seluruh pohon laurel diubah menjadi bulan purnama olehnya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Guisu menghantam Zhu Jiuyin dengan ganas. Tetapi bahkan jika pukulan Yao Yue Kong mengguncang bumi, itu hampir tidak dapat ditukar dengan menghancurkan langit dan bumi. Ledakan. Zhu Jiuyin adalah salah satu dari 12 nenek moyang penyihir, dan kekuatannya sama-sama menakutkan. Meskipun pukulan ini dapat menghancurkan langit, namun tertahan oleh lengannya. Meskipun Zhu Jiuyin terhuyung-huyung tanpa henti, dan tanah di bawah kakinya bergetar, masih sulit untuk membunuhnya dengan pukulan ini. Namun, daun yang tak terhitung jumlahnya dari pohon laurel yang seperti pedang pipih, pada saat ini, mekar dengan sinar bulan yang cerah, menusuk mata Zhu Jiuyin. Mendesis. Noda darah melintas di mata Zhu Jiuyin, dan pada saat itu, raungan Yao Yue Kong seperti iblis surgawi yang kejam. Pergilah. Tanda seru. Tanda seru. Begitu Zhu Jiuyin berkedip, Xiao Yu tiba-tiba merasa sangat ringan. Tetapi mata Zhu Jiuyin masih belum sepenuhnya tertutup. Tak hanya itu, semua yang ada di depan mata Xiao Yu juga seakan telah berubah menjadi lautan luas. Namun, dia tahu bahwa dia sedang menggendong kakaknya Qian Kun yang paling memanjakan dirinya sendiri. Tahun-tahun ini, Xiao Yu bukan hanya bersembunyi di persembunyian. Tanda seru. Tanda seru. Ledakan. Kaki ramping dan bulat, garis otot sempurna dalam sekejap, dan dipuji karena postur anggun peri Rinchen. Mata Xiao Yu yang besar dan berair juga berubah menjadi merah, dan bahkan di bawah sinar bulan, bulu kelincinya terlihat dari kulitnya. Langkah ini hampir mematahkan kakinya, tetapi juga menghancurkan penjara ruang dan waktu serta lautan tak berujung di depannya. Desir. Kecepatan Xiao Yu begitu dahsyat sehingga tidak ada yang meragukannya. Dia menghilang dari pandangan Jin Musilang dalam sekejap, dan tidak mungkin untuk menyusulnya. Tapi semua ini panjang untuk dikatakan. Pada kenyataannya, ketika Xiao Yu menginjak langit, Zhu Jiuyin sudah menahan darah dan air mata, dan matanya terbuka lagi. Kulihat daun-daun pohon laurel layu dan menguning. Bahkan pohon laurel menjadi mati seperti kayu busuk. Membunuh mereka. Reaksi Zhu Jiuyin juga tak kalah cepatnya. Meski Putra Baize kabur, tapi tak jadi soal. Membunuh Putra Baize, mereka akan dapat menyelesaikan pencuri dan Bai Guanxing. Demikian pula, selama pisau pencuri ini ditangkap, Putra Baize juga bisa dilawan. Namun, dalam pertempuran ini, tidak ada yang bodoh. Setelah melihat Xiao Yu melarikan diri, Qin Yichen terbang kembali dan menangkap Putri Wenqing. Pergilah. Dan Zhong Nantian meraih Qin Yichen lagi. Dan setelah teriakan marah, dia melambaikan jubah kaisar, yang berkibar dan terbang keluar dari tubuhnya. Saya melihat bahwa toko jubah kaisar berada di kaki kerumunan Qin Yichen, dan pegunungan dan sungai yang indah dengan jubah kaisar benar-benar muncul, menyebabkan mereka berperilaku seperti banjir. Wajah Qin Yichen serius. Dia tahu bahwa jubah kekaisaran ini sangat berharga bagi Zhong Nantian, dan dapat dikatakan bahwa itu berisi kemuliaan pria yang kuat ini dan puluhan ribu mil yang dia miliki. Tetapi pada saat ini, Zhong Nantian harus meninggalkan jubah kaisar dan membiarkan mereka menginjak kaki mereka. Zhong Nantian tidak banyak berpikir. Semuanya sudah berakhir. Dia mengenakan jubah kekaisaran setiap hari. Miliaran mil sungai dan gunung ini bukan lagi miliknya.
Tidak ada yang lebih penting daripada hidupnya. Pada saat yang sama, melihat Bai Guanxing menghilang di mata iblisnya, ekspresi Jinmu Silang menjadi rumit. Saya tidak tahu apakah itu harus disesalkan, atau dia beruntung Su Bize gagal membakar giok dan batu. Namun, melihat sosok Qin Yichen yang melarikan diri, Jinmu Silang tampak murung. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Desir-desir. Antara langit dan bumi, semuanya runtuh dan bertempur. Segel Kaisar Bulan sabit di tengah alis Xiaoyu juga merupakan mahakarya sinar bulan. Diringkas menjadi tirai tipis yang dilemparkan oleh sinar bulan di ujung gunung dan sungai jubah kaisar. Desir. Demon Yue Kong terbang di ujung, dan hampir saat dia melewati sinar bulan, tirai cahaya ini benar-benar diblokir dan menghilang. Terlebih lagi, langit dan cahaya bulan berkumpul dan berubah menjadi bila cahaya yang tak terhitung jumlahnya, memotong ke telapak tangan Zhu Jiuyin yang mengejar melalui tirai cahaya. Qin Yichen menoleh ke belakang, wajahnya sangat dingin dan tegas. Lepaskan. Atau potong saja tanganmu. Dia tidak percaya bahwa dengan begitu banyak dari mereka benar-benar tidak bisa memotong tangan nenek moyang penyihir. Telapak tangan Zhu Jiuyin bergetar untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya mengepalkan tinjunya dengan erat dan menghilang di bawah sinar bulan. Pada saat ini, Qin Yichen dibasahi pakaian oleh Hong Hai, yang tidak tahu apakah itu keringat dingin atau rekan kerja. Brother Stargazer, kamu baik-baik saja? Qin Yichen menghela nafas lega, tetapi ketika dia memikirkan lengan Bai Guanxing yang patah, sosoknya tidak bisa rileks. Wajah Bai Guanxing juga pucat, dan bahkan suaranya bergetar. Ya, seharusnya baik-baik saja. Dia putra Bai Ze. Kekhawatiran dan kecurigaan di antara kata-kata itu bergema di hati setiap orang. Bai Guanxing adalah putra Bai Ze. Tapi pukulan itu juga merupakan jurus pamungkas dari penyihir nenek moyang beracun. Jika dikatakan bahwa bahkan jika mereka digantikan oleh pemain kuat lainnya dan memotong lengan Bai Guanxing dengan satu pukulan, mereka tidak akan pernah begitu khawatir. Tapi itu mayat yang boros. Nenek moyang racun. Tidak ada yang bisa memastikan betapa korupnya racun iblis yang mengerikan itu. Bahkan dapat dikatakan bahwa bahkan Yao Yue Kong, 3 pembangkit tenaga alam kaisar, tidak pernah merasakan betapa menakutkannya racun paling kejam dari mayat boros itu. Jiuyin Lilin telah meninggalkan jejak ruang dan waktu pada kita. Aku akan menghapusnya untukmu dulu. Jangan khawatir, selama aku di tanah suci bulan iblis, aku pasti bisa menemukan kakak. Bai. Saat Bai Guanxing berbicara, dia juga mendukung sosoknya. Cahaya bulan memadat, dan dengan lembut menyapu Qin Yichen di atas kerumunan seperti angin malam. Pertempuran ini bukannya tidak mendebarkan. Qin Yichen selalu memegang erat Kaisar Bihai, karena takut beberapa waktu dan ruang akan terbelah, atau Hong Hai yang mengerikan akan membanjiri lagi. Tapi, bahkan jika Brother Stargazer baik-baik saja, akhir dari ekstravaganza tidak jauh lebih baik, bukan?